Salam selamat kembali ke Bitwise. Pembelajaran mudah di galaksi kripto. Saya yakin Anda telah mendengar banyak berita tentang tuntutan dakwa SEC terhadap Ripple, semua jenis ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan atas perkembangan gugatan selama hampir 1,5 tahun. Dalam episode ini, kita tidak membahas perkembangan atau berita terbaru di pihak mana yang sedang berada di atas angin karena hal ini terus berubah. Kami lebih tertarik untuk mempelajari mengapa SEC memilih Ripple daripada mata uang kripto yang lainnya. Menarik, jangan lupa sokong kami dengan cara langgan, suka dan kongsi. Terima kasih. Pada Desember tahun 2020, SEC buat tuntutan mahkamah terhadap Ripple Labs, dakwa bahwa mata uang kripto Ripple, XRP, memenuhi definisi sah sebagai security keuangan dan oleh karena itu tidak dapat diperdagangkan di pasaran umum tanpa melalui proses pendaftaran. Pengajuan awal SEC dalam tuntutan bahwa XRP memenuhi syarat sebagai security di bawah kerangka yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat dalam keputusannya tahun 1946, yang kemudian dikenal sebagai ujian Howey. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu ujian Howey. Howey singkatannya. Pada tahun 1940-an, seorang peniaga bernama William Howey ingin berlabur sebidang kebun oren di Florida. Howey kekurangan dana untuk sepenuhnya mengembangkan tanahnya, jadi dia membuat rancangan untuk mengumpulkan dana untuk usahakan kebun orennya. Pertama, dia membahagikan tanah menjadi dua, menyimpan untuk dirinya sendiri dan yang lain. Setengah lagi untuk dijual kepada perlabur. Selanjutnya, dia mendirikan perusahaan operasi bernama Howey in the Hills, yang akan mengusahakan bahagikan kebun oren atas nama perlabur yang membeli tanah yang dia jual. Akhirnya, dia memasarkan penawaran paket kepada perlaburnya di mana mereka dapat membeli sebidang tanah tertentu dengan harga yang seragam per akre, dan kemudian menyewakan tanah itu kembali ke Howey in the Hills, yang akan menuai dan menjual buah oren di atas nama perlabur. Berdasarkan pengaturan ini, SEC mendakwa Howey bahwa penjualan kebun orennya merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, karena transaksi tersebut secara fungsi sama dengan menjual saham di bursa. Pada tahun 1946, Mahkamah Agung memihak SEC, memutuskan bahwa kontrak hak tanah, pada kenyataannya, adalah sekuritas, dan menetapkan 4 peraturan transaksi keuangan tertentu merupakan kontrak perlaburan. Menurut Mahkamah Agung, suatu transaksi keuangan tertentu merupakan penjualan security. 1. Merupakan perlaburan keuangan. Dalam kes Howey, kontrak itu adalah perlaburan keuangan karena perlabur Howey membayar uang sebagai ganti hak kepemilikan atas bidang tanah. Dua, perlaburan keuangan dilakukan dengan mengharapkan keuntungan. Dalam kasus Howey, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perlabur membeli tanah dari Howey dengan harapan mendapat keuntungan berdasarkan fakta bahwa Howey menjanjikan keuntungan yang lumayan kepada perlabur sebagai bahagian dari penjualannya dan karena sebahagian besar perlabur Howey adalah pengusaha yang tinggal di luar Florida dan tidak memiliki latar belakang pertanian atau penggunaan pribadi untuk semua buah yang akan tumbuh di tanah mereka di luar nilai spekulatif. Dengan kata lain, investor Howey tidak membeli tanah untuk dan menggunakannya, itu misalnya dengan membangun rumah di atas tanah atau untuk buah yang ditanam di tanah yang dilarang oleh kontrak layanan, melainkan, satu-satunya alasan yang masuk akal untuk perlabur Howey untuk membeli tanah adalah untuk menyadari keuntungan. 3. Perlaburan dalam syarikat yang sama.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelabur Huawei berlabur di syarikat sama karena mereka kongsi pekerja dan peralatan untuk menanam, menyimpan, memasarkan, dan menjual buah oren secara bersama-sama dari bidang tanah mereka, dan karena mereka semua dapat untung secara prorata dari keuntungan perusahaan Huawei in the Hills. Oleh karena itu, kekayaan pelabur Huawei naik dan turun bersama-sama, berdasarkan jumlah dan harga pasar yang tersedia untuk buah oren pada tahun tertentu. 4. Perlaburan menguntungkan berdasarkan usaha promotor atau pihak ketiga. Seperti disebutkan di atas, pelabur Huawei bukanlah petani atau pedagang buah, mereka adalah peniaga. Satu-satunya cara para investor ini dapat memperoleh keuntungan dari perlaburan mereka didasarkan pada usaha Huawei dan pekerjanya, yang menanam, kumpulan, dan menjual buah oren. Untuk alasan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelabur benar-benar berlabur di syarikat Huawei, bukan di tanah itu sendiri. Jadi apa hubungannya ujian Huawei dengan mata uang kripto? Percaya atau tidak, tahun 1946 ini masih merupakan ujian sah yang paling penting untuk mengetahui apakah penjualan suatu aset merupakan sekuritas atau tidak, dan oleh karena itu tunduk pada kuasa SEC. Tidak ada tetap untuk berapa banyak dari 4 faktor Huawei yang harus dipenuhi oleh token sebelum dianggap sebagai security, tetapi sebagai aturan umum, semakin banyak faktor yang terpenuhi, semakin besar kemungkinan SEC untuk mempertimbangkan token tersebut sebagai security. Ripple memberikan ilustrasi yang baik tentang bagaimana kerajaan akan menerapkan 4 faktor Huawei untuk menentukan apakah token aset digital adalah security. Jadi mari kita selangkah demi selangkah dengan 4 faktor menggunakan XRP sebagai contoh. 1. Perlaburan keuangan. Jelas siapapun yang membeli token XRP dari Ripple Labs atau dari pertukaran menggunakan mata uang fiat atau aset digital lainnya adalah perlaburan uang di token. Jadi faktor ini mudah dipenuhi. 2. Jangkaan keuntungan. Dalam keluhan Ripple, SEC mencurahkan banyak ruang untuk mendokumentasikan berkali-kali orang dalam Ripple, termasuk Brett Garlinghouse, memuji XRP sebagai pembuat keuntungan potensi bagi pemegang token. Antara pernyataan yang tidak menguntungkan itu dan fakta bahwa sebenarnya tidak ada kegunaan bagus untuk XRP selain sebagai sarana perlaburan, mengatakan bahwa pelabur membeli XRP dengan harapan mendapat untung dari token dan dengan demikian faktor Huawei kedua juga terpenuhi. 3. Syarikat yang sama. SEC dakwa bahwa pemegang token XRP berlabur di syarikat yang sama karena seperti halnya pelabur perkebunan oren Huawei, semua kekayaan pelabur XRP naik dan turun secara merata berdasarkan pasar saat ini untuk XRP. Dan pasar itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kendali Ripple dan pekerjanya, seperti escrow XRP yang dipertahankan Ripple, cara Ripple memperkenalkan token XRP baru ke pasaran untuk memaksimalkan nilai pemasaran Ripple untuk menghidupkan minat institusional di XRP, dan penggunaan teknologi yang dapat dikembangkan oleh Ripple dan perusahaan terkaitnya untuk token XRP. Di sisi lain, karena sebahagian besar penjualan XRP adalah peer-to-peer, daripada hasil penawaran langsung oleh Ripple, ada hujah yang agak masuk akal bahwa pelabur XRP tidak memiliki kesamaan melintang. Salah satu faktor yang dipertimbangkan pengadilan dalam memutuskan apakah ada perusahaan yang sama, karena mereka bertindak sebagai rekanan satu sama lain, dan hasil penjualan mereka satu sama lain tidak dikumpulkan dengan cara yang menguntungkan mereka semua secara setara.
4. Usaha orang lain. Akhirnya, SEC berpendapat bahwa penjualan XRP juga memenuhi faktor Howey akhir karena kemampuan perlaburan pemegang token di XRP untuk menjadi menguntungkan bergantung pada usaha orang lain, terutama Ripple Labs sehubungan dengan pengelolaan jumlah XRP. Mengembangkan penggunaan teknologi untuk token, dan mempromosikan penggunaan tersebut kepada perlabur institusional yang mungkin menggunakan token untuk hantaran antara bank. Seperti perlabur perkebunan Oren Howey yang mengandalkan perusahaan Howey untuk menghasilkan keuntungan dari investasi tanah mereka. Investor XRP bergantung pada Ripple Labs untuk menghasilkan keuntungan dari pembelian token XRP mereka. Di sisi lain, Ripple kemungkinan akan berpendapat bahwa semua teknologi yang diperlukan saat ini tersedia untuk membuat XRP dapat digunakan bahkan jika Ripple Labs tiada lagi esok. Namun, hujahan ini sedikit berlebihan karena keadaan pasaran belum memungkinkan XRP untuk berguna secara bersendirian dan ekosistem XRP jauh lebih sedikit didistribusikan daripada token yang sebanding seperti Bitcoin dan Ether. Pada mulanya, saya ingin memberi mata dalam ujian Howey tetapi setelah difikirkan, lebih bermanfaat bagi kita untuk fokus pada mengapa dan kenapa, karena pendapat pribadi saya tidak berarti apa-apa pun. Itu sebabnya saya menyerahkannya kepada peminat kami. Bisakah seorang hakim persekutuan melihat secara berbeza dan memutuskan bahwa faktor-faktor di atas sebenarnya tidak terpenuhi dan bahwa XRP bukanlah kontrak perlaburan? Yang pasti, semuanya ada kemungkinan. Harap Anda belajar sesuatu dari penelitian kami dan lebih baik lagi, menerapkan apa yang Anda pelajari di sini dan gunakannya dari proses penilaian kripto Anda sendiri. Sebaliknya, Anda dapat melihat mengapa mata uang kripto yang lebih terdesentralisasi seperti Bitcoin, yang tidak bergantung pada perusahaan tertentu memiliki nilai khas, adalah perlaburan yang jauh lebih selamat dari perspektif hukum sekuritas. Tetapi di dunia dengan ribuan mata uang kripto, pasti ada beberapa antara Bitcoin yang terdesentralisasi dan XRP yang bergantung pada perusahaan. Silakan gunakan apa yang dipelajari di sini dan periksa altcoin atau ICO yang Anda tertarik menggunakan ujian Howey 4 bahagian. Sehingga berikutnya, harap jaga diri dan hashtag ke bulan.